Halo teman-teman, kembali lagi di episode ketiga Sema Talk. Kali ini saya ditemani oleh Kak Regina dari Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas. Halo Kak. Dan Kak Sandi dari Mapolwa FEB UH. Di episode kali ini topiknya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Nah, saya tanyakan ke Kak Regina dulu, Di. Bagaimana sih kekerasan seksual itu menurutnya Kak Regina? Jadi kekerasan seksual itu sebenarnya satu bentuk dari pelanggaran HAM sebenarnya. Dia melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena dia merendahkan harkat dan martabat manusia, dan juga di situ melakukan tindakan-tindakan yang melecehkan, kemudian kekerasan terhadap tubuh atau organ reproduksinya seseorang. Dan individu itu kan dia jadi kan sudah masuk ke ranah privatnya dia. Ketika itu dimasuki oleh orang tanpa persetujuan, nah itu dia sudah melangkahi self boundaries, batasan-batasannya orang, dan itu termasuk bentuk kekerasan seksual. Iya, Terus bagaimana itu kalau yang tidak berhubungan langsung dengan tubuhnya si korban itu, misal pelecehannya dalam bentuk verbal, jadi termasuk juga. bentuk kekerasan seksual itu ada yang fisik, ada non fisik. Nah, yang non fisik itu kemudian semakin berkembang, yang dulunya cuma lewat kata-kata, lewat intimidasi secara visual mungkin, sama karena berkembangnya zaman, makanya ada bentuk kekerasan berbasis media sosial, berbasis online atau berbasis itu digital, KBGO atau yang sekarang orang sebut kekerasan berbasis gender online. Oh iya. Kalau dari Kak Sandi gimana? Kalau dari saya menanggapi kekerasan seksual, kalau kekerasan seksual kan itu awalnya dari pelecehan mungkin, sexual harassment. Kita sebutnya kekerasan seksual, sexual abuse. Itu tadi seperti yang dijelaskan sama Kak Regina. Saya tidak menjelaskan secara kayak definisi operasional terkait kekerasan seksual, karena menurutku ada dijelaskan di UU TPKS atau Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Saya mungkin kekerasan seksual dari sudut pandangnya saya sendiri, dari POV ku terkait kekerasan seksual itu seperti apa. Nah, saya bilang tadi sexual abuse itu kan akarnya dari sexual harassment atau pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bisa terjadi baik secara fisik maupun bukan fisik atau non fisikal. Bisa jadi saya catcalling, misal Kak Regina, saya catcalling kau, itu bentuk pelecehan seksual, dan itu termasuk ke dalam kekerasan seksual kalau menurut undang TPKS. Selanjutnya kayak misal kekerasan seksual yang lain. Ini yang perlu kita tekankan sebenarnya tentang kekerasan seksual. Kalau kita menilik secara lebih jauh, kekerasan seksual kan identik sebenarnya itu perempuan yang jadi victim, korban. Betul. Selama ini padahal sebenarnya laki-laki pun ada. Seperti itu sampai situ dulu. Tapi kurang terekspos korban laki-lakinya. Kurang terekspos. Itu sebenarnya ada penjelasannya kenapa bisa kurang terekspos. Itu sebenarnya ada konstruk yang terbentuk di mindsetnya masyarakat kita, di komunitasnya kita. Tapi mungkin sampai situ dulu tentang kekerasan seksual. Atau Kiki ada yang mau tanya-tanyakan. Oh iya, tadi Kak Sandi sempat sebut tentang catcalling. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih Kak catcalling itu, bagaimana contohnya biasa catcalling itu? Catcalling itu sebenarnya simple. Misal kalau saya sering jalan sama temanku yang cewek, banyak kan sahabatku cewek, kita jalan, ada orang segerombolan laki-laki, dia bersiul saja, cewek, itu kan sebenarnya sudah bentuk catcalling, dan sebenarnya itu kasar, itu rude, karena merasa nggak nyaman, karena banyak teman-temanku yang kita sekedar saja kita basicnya kita dari ini pengalaman pribadi, karena itu lebih relate ke kita toh, teman-teman yang perempuan. Ini kan kayak misal temanku dong kayak biasa merasa kenapa ya di catcalling Kak, apa sebenarnya salahku, padahal pakaianku sopan, caraku jalan tidak, maksudku tidak mengundang lah ganjen Kak kalau jalan kan tidak. Ini dari mindsetnya si pelaku ini. Si pelaku atau kita sebutnya predator, karena ini jahat nih toh. Betul Kak. Kalau saya bilang ini extraordinary crime, karena dia bukan menyerang secara fisikal saja, tapi psikis, psikologinya orang mental. Kena mental jadi korbannya. Kayak begitu catcalling, ini banyak bentuk catcalling, hanya seperti itu. Teman-teman mungkin bisa search bagaimana itu bentuk
apa bentuk catcalling lah. Iya. Kalau dari Kak Regina tadi kan mengenai kekerasan seksual itu salah satu bentuk pelanggaran HAM. Bisa dielaborasi Kak, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa saja sih yang sudah dikenali sekarang bentuk-bentuknya, apa-apa saja itu Kak? Nah, sebenarnya bentuk kekerasan seksual itu ada banyak sekali. Kalau rekomendasinya CEDAW itu bahkan sampai 20 bentuk kekerasan seksual. Di antaranya yang saya ingat itu salah satunya sunat perempuan. Oh, sunat perempuan Iya, termasuk. Sunat perempuan. Itu sudah termasuk kekerasan seksual kalau menurut rekomendasi dari CEDAW. CEDAW itu apa Kak? CEDAW itu ada kepanjangannya. Cuma saya tidak terlalu hafal apa gitu. Nanti kalian searching sendiri ya di Iya, oke. kenapa bisa? Karena misalnya sunat perempuan tuh, sunat itu bisa mengakibatkan dia kehilangan sensitivitas alat kelaminnya. Iya. Jadi ketika dia tumbuh dewasa, dia tidak bisa merasakan kenikmatan ketika dia itu. ketika melakukan hubungan seksual. Nah itu kan mematikan sensornya orang, mematikan ininya. Jadi dia tidak rasa apa-apa. Mematikan gairah seksualnya. Iya. Makanya kenapa dianggap sebagai bentuk Iya, kekerasan seksual. makanya itu Padahal kan sunat perempuan itu berlindung ke di balik tradisi budaya. Iya, betul. Makanya kesini ada orang yang masih melaksanakan tradisi itu, tapi secara simbolik bahwa ini sudah disunat. Karena itu kan juga perintah agama kan ya, itu tradisi budayanya juga orang. Nah sebenarnya ya banyak sebenarnya aturan-aturan yang dibikin ya saling tumpang tindih gitu. Di sisi lain dia mau melindungi hak orang, tapi ternyata perlindungan itu justru menyakiti aturan yang lain, menyakiti tradisinya orang yang sudah turun temurun, kayak gitu. Nah kalau bentuk-bentuk kekerasan seksual di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri, setahu saya ada 9, cuman di pasal 4 ayat 2-nya itu dijelaskan lagi lebih rinci bentuk-bentuk kekerasan yang lain. Ada dijelaskan di pasalnya dia. Perkosaan, pencabulan, dan itu kan sudah diatur di tindak pidana yang sebelumnya, di aturan yang sebelumnya. Jadi apa yang baru ini Kak dibanding yang kemarin? Kalau saya lihat sih yang dari diskusi, dari bedah yang kita ikuti selama ini, yang baru itu karena peraturan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini yang mengakomodir hak-haknya korban. Lebih diakomodir. Iya, lebih diakomodir hak korban dan dia ada pemulihannya. Kemarin belum ada pemulihannya. Iya, kalau yang lain undang-undang sebelumnya yang mengatur pencabulan dan perkosaan itu dia tidak mengatur sampai ke bahwa ada proses pencegahan, penanganan kasusnya bagaimana, terus pemulihannya korban bagaimana, dan penjaminan atas ketidakberulangan kasus. Nah kalau di aturan yang sebelumnya itu sudah selesai dihukum selesai, tapi di undang-undang TPKS ini itu karena dia kerjasama sama UPT DPPA. Apa itu Kak? Jadi terorganisir sama unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan terhadap perempuan dan anak gitu. Iya. Jadi di tiap daerah itu ada memang pelaksana teknisnya yang berkoordinasi sama kementerian langsung, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kalau kita mau misal ada korban mengadu ke situ dulu baru ke Iya, jadi di dalam aturan itu diatur memang bagaimana alur-alur penanganannya, alur pelaporannya. Dan di UTPKS ini dia juga menjamin ini perlindungan terhadap saksi dan keluarga. Kerahasiaannya. Iya, termasuk itu poin kerahasiaan identitas itu di ini. Karena menurut undang-undang ini juga pelaporannya itu memang diusahakan untuk tidak vulgar, tidak terlalu spesifik ke ininya. Termasuk juga ketika ini diadukan ke hukum misalnya di peradilan itu kayak bukti-bukti foto kelamin atau foto-foto organ-organ reproduksi perempuan atau tubuh si korban baik laki-laki atau perempuan itu diusahakan untuk tidak dilampirkan. Jadi yang boleh lihat itu cuma orang-orang tertentu. Ya, hanya orang-orang tertentu yang misalnya pendampingnya gitu. Bukan untuk konsumsi publik lagi kasus begitu, jadi Nah, ya. lebih private berarti.
Kalau di Unhas sendiri Kak, bagaimana proses itunya, perlindungan dari kekerasan seksualnya? Apakah ada yang naungi, ada organisasi? Kalau komite kan di Unhas dan di luar Unhas juga di cakupannya. Bagaimana itu Kak? Kalau di Unhas sendiri, karena saya bukan pegawai Unhas, saya hanya mahasiswa, by the way itu, jadi saya kurang paham sih sebenarnya alur yang selama ini dipraktikkan gitu gimana. Yang saya tahu bahwa di Unhas memang ada kode etik mahasiswa yang mengatur bahwa mahasiswa itu harus berpakaian rapi, harus sopan, terus dia harus mengikuti tata tertib yang ada, hak dan kewajiban sebagai mahasiswa itu bagaimana. Cuman dia tidak ada yang terkait itu, Satgas atau kekerasan seksual yang secara spesifik. Dia ada tentang menghindari itu perbuatan asusila, itu ada, cuman tidak spesifik bentuknya apa, terus pencegahannya bagaimana, penanganannya begini itu belum ada memang. Nah, itulah yang diidentifikasi kemudian sama teman-teman yang bergerak di isu ini sejak awal. Dibutuhkan ternyata tidak hanya sekedar kode etik saja yang kita butuhkan, tapi banyak nih kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara serius begitu kan. Yep. Kita sekedar tahu jadi bahan gibah sudah, terus berlalu dan ya gitu. Paling mediasi ke antara pelaku dan korban itu didamaikan. Yang bermasalah adalah ketika dia dosen dan rantainya tidak pernah terputus kemudian toh. Selama ini kalau dari komite sempat ada yang Pak, yang pelapor yang ternyata pelakunya adalah dosen, sempat ada begitu atau bagaimana? Oke, jadi komite itu kan setahu saya dari 2020 ya sudah diinisiasikan. Nah, saya tidak tahu teman-teman yang awal pendirinya komite itu sudah tangani kasus sampai mana. Cuman memang kami tahu ada kasus yang memang dosen dan dosennya sudah dosen tua begitu dan dia berpengaruh. Terus bagaimana penyelesaiannya itu Pak? Kalau pelakunya ternyata si dosen, harusnya kan dosen itu mahasiswa dengan dosen harus merasa aman gitu. Kalau misal kita lagi berkomunikasi sama dosen, terus ternyata pelakunya dosen, bagaimana? Nah betul, makanya itulah sebabnya ada muncul ini Permendikbud nomor 30 untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk orang melakukan proses belajar, edukasi, belajar mengajar di lingkungan kampus. Nah, itu dia pasalnya selalu begitu. Cuman kemarin waktu diskusi pengawalan Permendikbud ini bulan Mei tahun lalu, itu kan kami sempat undang Ibu Nufida dari sosiologi, Departemen Sosiologi. Nah, beliau kan dulu kan dia alumni Unhas juga. Dari zamannya Bu Nufida masih kuliah, itu dia sudah mengalami hal itu begitu, sudah ada. Terus ketika dia jadi dosen, ketika dia kemudian kuliah ke Jogja di kampus di sana, dia menemukan hal-hal yang serupa, hal-hal yang sama begitu. Kemudian ketika dia menjadi dosen dan mendapati misalnya mahasiswa bimbingannya itu ketakutan untuk diuji sama dosen tertentu, karena misalnya dosen itu lale atau dosen itu seksis begitu kan, iya tuh ada tindakan yang lebih yang melecehkan misalnya. Nah, pintar-pintarnya dosen untuk mengatur skenario bagaimana supaya tidak aku dapat kini dosen yang dihindari ini dengan si mahasiswa itu. Jadi selama ini dosen yang lain yang taktisi yang tidak ketemu. Makanya dibutuhkan orang lain yang setidaknya bisa bantu kok dengar ceritamu atau. Nah, makanya waktu itu caranya Bu Nufida adalah bagaimana supaya dosen ini tidak tahu kalau dia dihindari gitu. Jadi diatur jadwal ujiannya tuh jangan sampai sama dia dosen. yang Dia yang dapat itu kayak begitu. Nah, antara dosen sendiri pun mereka tuh agak takut untuk melaporkan teman dosennya begitu toh. Apalagi mahasiswa yang mau lapor dosennya. Iya, pasti. Ada relasi kuasa. Ini sebenarnya bukti nih tuh kalau dosen saja sendiri. Ini dosen cewek, ini dosen perempuan takut untuk melaporkan dosen lagi. Terusnya kan dengan adanya Permendikbud nomor 30 ya tahun 2021 harusnya semua pihak yang ada dalam kampus sivitas akademika harusnya tidak perlu lagi merasakan yang kayak begitu. Ketika dia mau melapor karena memang ini salah atau si predator itu salah memang. Tapi di Unhas sudah ada nih kakak buat itunya implementasinya Permendikbud ini. Bagaimana prosesnya itu Pak? Kalau implementasi Permendikbud
sebenarnya sudah dimediasi dari kemarin ya, sudah diaudiensi maksudnya. Teman-teman koalisi setara ada namanya. Koalisi setara. Iya, di Unhas. Isinya apa siapa saja Isinya itu? itu ada banyak organisasi, himpunan mahasiswa yang tergabung, cuman tidak semua karena kita juga tidak bisa menjangkau teman-teman kayak misalnya di teknik, di Goa itu belum. Di Unhas juga hanya beberapa yang merespon begitu. Nah, Tidak itu semuanya juga, respon. Nah itu juga itu tantangannya karena tidak semua orang mau peduli begitu dengan hal ini. Mungkin dia peduli tapi tidak sampai bilang mau datang ikut konsolidasi, ngobrol gimana caranya biar integralisasikan dengan cara yang sesuai dengan prosedur ketentuan yang diatur sama Permendikbud ini. Itu kan butuh energi, butuh waktu luang. Dan kita kan mahasiswa sudah sibuk begitu toh dengan urusan masing-masing, dengan kesibukanmu di himpunanmu masing-masing gitu. Nah itu sebenarnya juga tantangan di sini. Makanya koalisi itu dibentuk karena komite tidak bisa jalan sendiri begitu. Komite ini pun diinisiasi oleh mahasiswa sendiri, bukan disuruh dosen, bukan apa. Oh, berarti organisasi independen gitu. Iya, dia independen. Walaupun memang anggotanya tuh banyak anak Unhas, ya teman-teman lintas fakultas, lintas jurusan begitu. Oh, iya. Kemarin tuh Kak, aku baca-baca mengenai Permendikbud itu ada frasa yang mengatakan kekerasan seksual itu Ada frasanya yang kemarin tuh Kak, aku baca-baca di Permendikbud nomor 30 ada frasanya yang mengatakan kalau kekerasan seksual ketika korbannya tidak setuju. Berarti terus ada beberapa organisasi yang tidak setuju dengan frasa itu karena argumennya bagaimana kalau korbannya setuju, berarti Permendikbud ini melenggangkan seks bebas begitu. Jadi ada yang mengatakan kalau korbannya setuju berarti si Permendikbud ini melegalkan zina. Iya, memang dari waktu dia masih rancangan permen itu kan prosesnya panjang. Kalau orang mau bikin kebijakan, proses itu kan pasti ada advokasi untuk pembentukan kebijakan itu sendiri. Nah mungkin di ini perdebatan di media juga tuh yang kita nonton misalnya di TV One, orang berdebat soal forma pembentukan Permendikbud ini. Pertama, kenapa hanya di kampus? Padahal kekerasan seksual ada di SD, SMP, SMA juga ada kejadian. Yang kedua, sosialisasinya waktu ini mau dibentuk Permendikbud ini, kenapa ada misalnya organisasi atau LSM, kelompok-kelompok tertentu yang tidak diikutkan dalam proses pembentukan ini, yang dibilang misalnya dari Muhammadiyah, misalnya kampus-kampus Islam misalnya, kenapa tidak diikutkan untuk membentuk aturan ini, jangan sampai dia melenceng atau menyakiti kemudian aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya yang lain atau norma-norma agama. Kemudian termasuk itu tadi, kalau misalnya sama-sama setuju, sama-sama konsen, ya boleh dong misalnya melakukan kekerasan boleh melakukan hubungan seksual misalnya atau karena sama-sama konsen dengan dalil itu. Nah kita lupa bahwa ada sebenarnya norma yang atur hal itu. Kita tidak bisa menghindari definisi tersebut. Karena apa coba yang membedakan kalau bukan karena kau tidak setuju atau konsen itu tadi? Konsen itu tadi. Makanya untuk bisa misalnya komite menangani kasus kekerasan seksual, hal yang paling pertama dia harus memahami konsep konsen itu tadi. Oh iya Kak, bisa dielaborasi, dijelaskan sedikit apa sih konsen itu? Ada singkatan, kalau mau gampang paham itu FRIES. Coba cari FRIES, FRIES, tentang goreng. Nah, FRIES itu freely given. Jadi saya hanya memberikan konsen, persetujuan ketika saya merasa legowo, saya legowo memberikan hal itu tanpa gitu. paksaan, mau sama mau, suka sama suka begitu, tanpa paksaan, kerelaan hatiku begitu, bukan karena disuruh atau bukan karena dipaksa atau ditekan sama orang. Kayak gitu. Terus misal
Hari ini saya berikan konsenku, apakah besok bisa lagi itu kak? Kayak berlaku selamanya mini konsen satu kali atau harus setiap kali harus ada konsen, bagaimana konsepnya ini? Ya, bagus pertanyaannya. Iya, bagus. Contoh lah, hal yang paling sederhana misalnya Sandi punya HP Ya. nih kan, Sandi pinjam dong HP-mu. Kau bilang apa? Iya, boleh silahkan. Boleh, silahkan. Ya. Oke, saya pinjam HP-nya Sandi. Ya. Saya mau buka Instagram misalnya, toh main HP. Jam kuliah sudah saya kembalikan. Ya. Besok Sandi nggak ada nih, tapi saya lihat HP-nya nyala, mau buka. Saya punya dalih. Kemarin Sandi kasih pinjam. Oh iya. Pakai lagi deh. Ambil. Saya nggak tanya sama dia, saya nggak tanya sama orang-orang. Saya langsung ambil HP-nya, saya main. Terus tiba-tiba Sandi datang, bilang, ih kenapa gue main HP-ku? Bilang, ih kenapa kan nggak boleh? Ih nggak boleh lah. Ih kemarin kok kasih izin kak pakai, masa sekarang nggak boleh? Tapi kan saya nggak kasih izin kok. Kok harusnya tanya lagi sama saya. Bisa jadi ya ada privasinya tuh. Yang jelas ini barang privasi karena ini milik pribadinya Sandi. Apalagi tubuh gitu. Betul. Ya. Kemarin, kenapa kemarin saya bisa rangkul kok, saya bisa peluk kok, tapi kenapa sekarang nggak bisa? Saya nggak nyaman, saya nggak suka misalnya tuh. Nah, ketika kau maksa itu sudah bentuk kekerasan seksual sebenarnya. Apalagi kau nggak bilang-bilang, kau tiba-tiba menyerang begitu. Datang tiba-tiba peluk, begini. Datang tiba-tiba peluk. Karena sekali diizinkan dikira nih selamanya. Konsen Selamanya itu. tidak bisa. Konsen itu bisa dibatalkan, dan hal itu yang tidak dipahami sama orang. Orang merasa bahwa kalau satu kali boleh, selamanya boleh. Padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang orang nggak mau diperlakukan seperti itu. Beda juga kalau misalnya di tempat privat sama publik. Ada loh orang yang nggak suka sama sekali kok peluk di tempat publik atau kok sentuh dia, apalagi kalau intensinya itu sudah mengarah ke seksual. Kan beda tuh sentuhan yang friendly, ditepuk-tepuk belakangnya, atau beda itu sentuhan yang memang intensinya itu ada hasrat keinginan seksual di situ gitu ya, atau sudah masuk ke ancaman begitu tuh, sudah merasa kok dikontrol atau dikendalikan sama orang itu misalnya, kok tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi di situ nih lagi pentingnya di sexual education untuk anak-anak, untuk mahasiswa. Bagaimana tanggapannya Kak Sandi tentang pentingnya sexual education ini? Pentingnya sex education, sebenarnya dulu saya waktu SMA sering kayak misal kita ikut lomba dan musinya selalu pasti ada sex education. Seberapa penting sebenarnya sex education hadir di lingkungan kita, di lingkungan sekolah. Seberapa penting itu Kak? Sex education tuh itu sebenarnya hal yang paling mendasar seharusnya yang dari orang tua atau di lingkungan keluarga harusnya diajar. Misal dari kita waktu kecil dulu TK. Nah, kalau misalkan saya cowok tuh, nggak boleh sentuh ininya teman cewekmu, harus kau jaga jarak, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kan itu kan salah satu bentuk sex education. Kenapa kemudian sex education banyak ditentang atau banyak dilarang? Karena halnya itu dianggap tabu tuh sex education, padahal sebenarnya sex education ada tujuan khususnya, ya enggak sih? Ada tujuannya dia sebenarnya. Bahkan sempat saya baca referensi, sebenarnya sex education itu ada dalam agama, diatur. Misal haknya kita seperti apa tuh, hak akan tubuhnya kita, kebersihan tubuh, toh itu kan bagian dari sex education sebenarnya. Orang kan salah paham. Iya, bukannya malah itu. Mindsetnya dia kita tahu, sex education diajar caranya berhubungan seksual. Tutor, ada porsinya masing-masing sesuai dengan jenjang umurnya kita masing-masing. Misal, makanya kenapa banyak teman-temanku dulu di SMP ketika mengalami menstruasi pertama, dia menangis, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Iya enggak sih? Ini kan kejadian yang relate enggak? Saya tidak tahu ini kalau misalnya agak vulgar atau apa, tapi memang itu yang terjadi di lingkungan kita. Kita coba uraikan satu-satu elaborasi itu toh. Contohnya seperti itu. Banyak teman-teman, kenapa aku menangis pada saat aku pertama menstruasi? Karena dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan ke tubuhnya. Membersihkan itu, bahkan memakai pembalut itu dia tidak tahu. Kan seharusnya diajar nih toh itu. Nah, kita bagaimana seharusnya kayak misal kita kalau laki-laki mimpi basah. Kayak mimpi, ya apa yang harus kita lakukan ini kalau mimpi basah, kan ada cairan ini kan. Terus orang anggap lucu nih kalau kita bahas ini, tapi kan tidak, itu kan pelajaran penting.
Maksudnya kalau dari ayah dia harusnya mengajarkan kalau mimpi basah ini harusnya keluar membersihkan itu. Kan begitu kan? Kan itu area yang sorry ya ini maksudku itu. Tidak apa-apa Kak, santai sini. Kita maksudku harus lebih apa ya? Peka yang kayak begitu karena sebenarnya orang kenapa anggap tabu padahal itu kan pendidikan itu sebenarnya. Kalau bukan di rumah diajar, di mana diajarkan? Karena sekolah Iya. belum menyediakan. Belum menyediakan. Soalnya dalihnya pasti orang tua. Kenapa anak kita kenapa mau diajar sex education? Nanti dia begini. Padahal Kita salah ajar dia itu. untuk zina kan tidak. Sex education membahas mengenai Bikin orang terlalu takut dengan kata seks itu. Oh, Kita tekankan, jadi- kita underline kata seks itu. Seks itu kan banyak maknanya. Seks itu misal ngelamin itu kan seks. Laki-laki perempuan itu seks sebenarnya. Tapi orang seksnya MS-nya itu loh, making sex yang dianggap kan tidak, toh? Bagaimana kita membersihkan laki-laki, membersihkan dirinya secara seksual seperti apa? Misal, sorry nah, kita misal mencukur bulu kemaluan apa sih? Itu kan bentuk pendidikan seks untuk sex kebersihan. education. Banyak. Saya sorry nah, saya itu biasa based on media sosial kita biasa lihat orang banyak bikin thread di Twitter atau di TikTok, toh misalkan dia orang-orang komen misalkan, ternyata kalau ternyata dia baru tahu kalau ternyata sorry rambut kemaluan harus dicukur. Dia tidak tahu, padahal kan itu harus dicukur untuk kebersihan sebenarnya toh. Bahkan dalam agama pun disuruh seperti itu. Hanya karena kita terlalu takut untuk masuk karena itu. Akhirnya begitu. Sama misal contoh ini, kita ini umur dewasa mahasiswa umur 20-an ke atas. Misal kita teman-teman ini kita tidak pernah diajarkan sex education toh, tiba-tiba selesai lulus kuliah menikah. Tiba-tiba selesai menikah, tiba-tiba keluarga pada ngomong, harus nih cepat punya hubungan. Ini tuh sama kita dilempar ke medan perang, tapi kita tidak pernah belajar ilmu perang. Analoginya seperti itu. Akhirnya orang takut mau malam pertama. Iya nggak sih? Masih kau tidak tahu ilmunya. Itu kan sebenarnya sex education, itu edukasi pelajaran. Hanya orang terlalu tabu. Bagaimana nanti malam pertama aku sama kan begitu orang. Padahal kan sebenarnya ini agak lucu ya, tapi sebenarnya itu kan pelajaran sebenarnya gitu ya. Bukan orang tidak pernah kepikiran buat ke situ. Makanya saya tuh salah satu orang yang kenapa kita kontra terhadap sex education. Sex education itu ada jenjangnya. Hanya yang perlu kita lakukan, misalnya ini bukan cuma pemerintah saja, kita juga sebagai mahasiswa, masyarakat, bagian dari komunitas harusnya saling kerjasama untuk mensosialisasikan itu, karena kita yang tahu toh. Enggak, misal di keluarga enggak loh pak, begini sebenarnya. Kayak misalkan kalian sekarang punya adik-adik toh, kalian punya adik-adik misalkan sama-sama orang tua membicarakan sex education itu penting sebenarnya supaya tidak terjadi hal yang kayak begini. Kita bisa kasih tahu ke mereka konsen kok. Misalnya kalau disentuh bagian ini private area intim yang seperti itu harusnya nggak boleh berani for speak up. Jangan ya ini nih salah satu ini kalau implikasi ketika sex education itu tidak berjalan dengan baik apa? Tingginya seks luar nikah, seks bebas. Artinya apa? Media untuk dia belajar melalui video pornografi. Iya enggak sih? Bagaimana dia mau tahu tentang seks dan lain sebagainya? Melalui video pornografi. Karena mau tanya orang tua, kau masih kecil, kau masih mau belajar begitu? Ke temannya sendiri, ke teman sendiri untuk bahas masalah pornografi, kita dicap kotor, kau ini kotor sekali pikiranmu, negatif vibes. Iya enggak sih? Ini kita relate ini sebenarnya. Toh, saya mohon maaf ya kalau kita out of konteks bahas UU PTKS, tapi karena UU PTKS kita kan secara yuridis, maksudnya harus ada orang hukum yang bahas masalah itu, dan saya tidak masalah mengenai itu. Hanya hal-hal yang basic yang seharusnya ada di lingkungan, itu yang seharusnya kita tekankan begitu. Iya. Karena selama ini belum ada memang kak. Belum ada kan, karena apa ya? Kan saya tidak mengerti kenapa. Ya makanya meskipun kita menjadikan perbandingan negara-negara maju yang ya memang lah mereka kan kita tidak diikat dengan agama, kita kan negara yang ada moral, kita menjunjung tinggi norma toh, ada agama juga, kita masyarakat beragama. Memang kita bukan bukan negara agama tapi negara yang beragama, jadi ada norma yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kita bisa melihat contoh misal negara luar, dia ada pendidikan seksnya dari SMP ya. Kalau di Amerika kemarin kak, memang dia dimasukkan ke dalam kurikulum di Oh, SMA-nya. Kiken pernah di? Iya kak, dia dimasukkan di kurikulum di SMA-nya. Jadi setiap
ada jadwalnya setiap minggu kita dikasih sex education, bagaimana menjaga kebersihannya, apa sih yang boleh dan tidak boleh diakses oleh orang lain begitu Kak. Ya. Jadi semuanya siswanya itu aware gitu masalah itu. Ya, awareness, betul awareness. Jadi kayak misal ini tuh kayak misal kalau bang kan ada bahasa kalau kita ikut biasa apa namanya yang keluarga yang Apa namanya apa ya namanya BKKBN itu ya yang keluarga berencana itu kan biasa ada dikasih tahu cara memakai kondom yang benar, alat apa yang namanya kontrasepsi yang benar baik untuk laki-laki dan perempuan. Orang yang masuk ke dalam peserta ketawa-ketawa aja karena menganggap itu tabu. Padahal itu pelajaran penting. Toh? Sekarang begini, kita bukan bahas masalah agama ya, terserah. Seks itu memang kalau ketika kita di luar hubungan pernikahan dalam agama kan memang haram toh. Tapi siapa yang bisa melarang itu? Kecuali itu kan dosa antara kita dengan Tuhan. Memang kita bisa melarang, tidak boleh begitu, nah boleh kita sih, tapi nggak ada yang bisa kontrol. Nggak ada yang bisa kontrol itu ketika kita tidak melihat media, kita nggak tahu apa yang dia lakukan dengan misal pacarnya atau orang lain. Oh iya. Ketika dia suka ada ketertarikan seksual dan dia melakukan hubungan itu, ketika dia aware misal dia aware nih toh, ketika melakukan hubungan itu dia memakai alat kontrasepsi, akhirnya tidak terjadi nih tuh hal-hal misal hamil di luar nikah. Bukan sebenarnya tujuannya untuk mengajarkan kita berzina, bukan, tapi kita lebih aware bagaimana caranya menjaga kesehatan itu. Makanya tingkat HIV tinggi, tingkat AIDS tinggi karena itu tidak ada itu kan beresiko itu. Karena sebenarnya alat kontrasepsi itu bukan cuma untuk mencegah si ceweknya hamil, tapi untuk menjaga kesehatannya juga biar tidak tertular itu ya, PTSD. Dari PMS, penyakit menular seksual. ya. Itu kan yang penting sebenarnya pendidikan seksual, pendidikan sex education. Kita terlalu apa ya? Maksudku saya mengajak mungkin viewersnya ini Sematolk, teman-teman mahasiswa toh. Lebih peka aku kalau orang bicara masalah sex education bukan ketawain, bukan anggap dia kotor, karena itu bagian dari pendidikan loh ini. Kita ini umur dewasa, toh harus kita persiapkan diri tak kayak begitu. Karena lihat sekarang banyak orang yang dari seks misal, karena dia tidak pernah tahu apa. Ada masalah-masalah yang mau katanya kemana nih, karena dia takut dijudge, padahal sebenarnya itu pelajaran enggak? Iya. Susah kita temukan orang yang kita mau temukan orang. Di mana tempat ini mau ngomong kok dong masalah seksual di mana mau kutanya. Dan seharusnya keluarga juga bisa menjadi Seharusnya tempat yang keluarga aman nomor untuk satu cerita dong. Tapi tidak bisa mewadahi itu toh. Tapi kenyataannya realitasnya adalah belum bisa. kembalikan ini kepada dirinya masing-masing. Coba habis dari sini, habis teman-teman nonton Sematolk ini podcast ini, coba tanya orang tuanya lah. Mama bapak aku tanya, pace aku tanya terkait itu. Kira-kira apa reaksinya? Dari situ misalnya. Apa itu kok cerita? Apa itu kok cerita? Kok Itu belum gambarnya Emma Goldman bukan? Iya. Sama sih Emma Goldman ya? Emma Goldman yang ini? Iya, yang perempuan itu. Kenapa itu Kak? Itu relevan sama yang dibilang sama Sandi dari tadi. Oh kenapa dia? Bahwa manusia tuh lebih ke makhluk seksual daripada makhluk moral. Kan dari tadi tuh kita ya memang ada moralitas karena kita kan negara yang penganut agama tertinggi. Iya, penganut dari bilang negara beragama. Dan orang akan udah henti-hentinya saling beririsan dengan hal itu gitu. Apalagi kan di agama sudah diajarkan bahwa perbuatan seksual itu dosa. Kalau tidak dalam hubungan yang halal. Iya, kalau tidak dalam hubungan yang halal, kalau di luar nikah misalnya. Nah, sedangkan kalau menurutnya Emma Goldman, perkawinan dan cinta itu hal yang berbeda. Tapi udahlah, itu konsep besar kan yang kita sebaiknya kita yang bisa kita bicarakan itu hal-hal yang praksis yang dari tadi yang sangat relevan dengan kehidupan yang dekat sama kita. Itu kemudian akan lebih relate orang memahami hal itu gitu. Cuman teman-teman mungkin bisa buktikan sendiri lah. Hanya ada satu yang selalu ada di benakin itu, saya selalu baca di Twitter atau Twitter atau TikTok. Orang yang mengalami kekerasan seksual atau sexual abuse ataupun sexual harassment ini, dia ketika mengalami itu, dia ini kayak diam terbisu. Takut gini. Takut apa ya, kayak gini kayak
padahal sebenarnya dia lagi dilecehkan loh ini. Kalau Tapi dia dari nggak sudut bisa. pandang perempuan tuh, Kak. Kalau dari sudut pandangnya teman-teman Kak Regina sama Kiki, bagaimana itu tanggapannya? Biasanya tuh Kak karena lebih ke malu Ki, karena perempuan itu yang dijunjung tinggi kesuciannya, itulah Kehormatannya. kehormatannya. Terus kalau misal kayak kita sudah dilecehkan, kita Iya. Kak kayak malu Ki, kayak dirampas nih kesucian tak ini. Harga dirimu lah. Harga diri tak. Masih banyak perempuan yang berpikir begitu sehingga mereka tidak berani melapor. Begitu Kak. Kalau dari teman-temanku yang biasanya aku dengar atau yang ku lihat begitu dia. Kak Regina. Ya itu masalahnya, karena harga dirinya kita, nilai kita sebagai perempuan itu hanya ditentukan sama kelamin. Seharusnya kan tidak. Kan tidak. Betul sekali Kak. Apakah diriku ini hanya Harus amin ya, Pak. Meresahkan ini hanya isu. dari alat kelaminku? Apakah harga diriku itu nilai dari alat kelaminku sih? Iya. Oh. Padahal deh sekolah ki ini Pintar. sampai kuliah ki ini Ya. mau jadi sarjana. Ada otak tak ini. Ada berpikir ki kita menentukan ki, bikin keputusan dalam hidup, tak berprestasi, kok ikut lomba ini, kok pokoknya kau berkarya, kau menghasilkan sesuatu, menciptakan sesuatu, kau mentransformasikan ide-idemu, mewujudkan itu ke dalam hal yang nyata lewat aktivitasmu sehari-hari, Iya. kau berolahraga, pokoknya kau aktif, manusia yang hidup, yang bukan orang yang pasif, yang hanya diam terus harga dirinya hanya didefinisikan dari kelaminnya. Kalau misalnya kau sudah kehilangan itu, lantas tidak ada harga diri, wah kekerasan itu. Nah itu yang kemudian dikonsul sama lingkungan masyarakat kita. Dan sempat kemarin juga temenku ada cowok yang ngeluh tuh, jadi temannya itu nge-grab terus dia dilecehkan sama penumpangnya sendiri. Oh. Tapi dia cowok. Sama-sama Driver. cowok. Iya, sama-sama cowok. Oh. Mahasiswa. Sorry kan. Apa Kak? Lanjut sih Kak. Lanjut. Nah, bedanya cowok mengalami kekerasan seksual sama cewek. Yang pertama, memang yang laki-laki mengalami kekerasan seksual. That's the Mereka question. saja bingung. Iya. Ih, laki-laki dilecehkan. Biasanya kan pelaku ini si Iya, cowok biasanya. Biasanya. Heeh. Sudah lekat itu bahwa Melekat. melekat bahwa yang pelaku itu pasti laki-laki, padahal tidak. Tidak. Apa? Laki-laki juga bisa jadi korban. Kemudian bedanya juga laki-laki sama cewek itu. Kalau laki-laki bisa langsung hantam, pukul. Weh, sini kok dulu. Ada orang mau dijagur ini. Nah, jadi Ini nggak dulu ada ini. selesai langsung hantam. Iya. Selesai masalah. Dia tidak menjadi berkepanjangan. Tapi kalau perempuan, itu jadi panjang persoalan. Kenapa? Perempuan cenderung itu tadi nge-freeze, trauma tuh, kaget. Tapi itu sebenarnya satu bagian dari respon tubuh itu yang Normal itu Kak begitu. Ya itu normal lah sih. gimana ya mau dibilang. Normal dan normal. Iya, tapi kita juga sebagai orang yang mendampingi itu kita tidak bisa bilang bahwa kenapa tidak melawan. Iya kenapa Kak. tidak Biasa terima?" argumennya netizen tuh Kak bilang, kenapa ndak speak up dari awal? Kenapa ndak kuat nih padahal di tempat ramai begitu. Dia shock. Itu normal. Ada mungkin di psikologi itu Psikologi. dijelaskan hal itu, tapi itu ada memang. Complicated memang. Iya. Makanya pembahasan kekerasan itu lintas ilmu keilmuan. Nah, itu sama ini juga di budaya Makassar. Heeh. Nah, temanku yang sama sharing ini dia orang Jeneponto. Jeneponto. Kan masih Makassar tuh. Ya. Dia bilang kalau bicara soal siri itu pasti perempuan. Siri Kalau itu bicara perempuan. soal Siri tuh budaya malu nih. iya budaya malu. Tidak ada siri laki-laki. Kalau laki-laki mengalami pelecehan seksual ya itu bukan urusan banyak orang, itu bukan urusan keluarga. Tidak. Bukan siri keluarga, tapi kalau perempuan yang mengalami itu siri. Siri keluarga. Nah, gimana tuh? Saya bukan orang kebudayaan, tapi bagaimana sih kebudayaan melihat hal itu begitu? Itu sudah melekat di dalam masyarakat. Memang kalau berbicara mengenai kekerasan seksual, dia banyak pihak yang dilibatkan di misal psikologi, hukum, budaya, karena banyak sebenarnya. Saya mau singgung tadi terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki. Orang kan anggap, nah mungkin laki-laki mau dikerasi secara seksual, dia kan kuat toh. Itu yang dibilang sebenarnya glorifikasi sifat maskulin. Betul. Toxic masculinity. Betul. Toh? Dan itu sebenarnya toxic masculinity ini itu yang jadi bumerang sebenarnya buat laki-laki. Ketika laki-laki nih mengalami kekerasan seksual, dia tidak tahu mau ngomong kemana karena dia laki-laki Joko. Tahu Kenapa laki-laki cengeng Joko. Kenapa sekali? cengeng sekali kok? Tahu Kenapa ndak pukul di tempat saja deh?
kan tidak begitu. Orang beda, mungkin setiap orang beda kondisi psikologinya, beda kondisi mentalnya ketika dia mengalami kekerasan seksual, baik itu cewek ataupun cowok. Sama itu perlaku, maksudku apa ya, kekerasan itu tidak misalkan gender satu ke gender yang lain. Jadi misal perempuan ke laki-laki pun bisa kekerasan seksual itu kan, laki-laki ke perempuan bisa. Contoh lagi satu, misalnya saya tidak tahu apakah ini vulgar atau tidak. Kenapa itu Kak? Biasanya kita kalau bercanda itu sama teman laki-laki ada dicutek tuh. Iya Kak, biasa kulihat itu. Cute. Banyak terjadi. Ya, ini ya. Cubit ini tidak boleh kayak gitu, cubit cute. Ketika laki-laki misal ke perempuan kan masih banyak perempuan cute teman laki-lakinya. Karena dia pikir ininya laki-laki, tetenya laki-laki, ndak Ji. Biasa kan? Tapi ketika dibalas, deh double standard di double situ standard ya. di situ. Kan nggak boleh sebenarnya ketika kau ke perempuan melakukan itu ke laki-laki dianggap bercanda. Laki-laki ke perempuan kekerasan seksual, kau bejat, kau sebagai laki-laki, kan double standard ini sebenarnya. Nah, itu yang tadi ku bilang, glorifikasi sifat maskulin itu. Karena laki-laki dianggap aku masa dikasih begitu kok sama cewek, marah mau kok. Jadi jangan laki-laki mau kau itu, nah boleh normalisasi. Iya. Laki-laki ke perempuan ke laki-laki sama. Ketika dia melakukan kekerasan seksual, sama. Ketika misal kayak misal tuh catcalling tadi, kita kembali ke catcalling. Saya catcalling misalkan Kiki, kekerasan seksual. Apakah ketika Kiki catcalling ke saya, ya cowok balik-balik dong kayak misalnya gitu, itu dianggap catcalling atau tidak? Kekerasan seksual itu tidak. Bagi sebagian orang tidak, tapi dari definisi kekerasan seksual itu sama. Kena semua gender. Jangan double standar itu tadi. Itu yang tadi aku bilang, kesan laki-laki juga banyak. Misal saya dapat juga satu di artikel toh, ini laki-laki, maaf ya dia gemuk badannya, otomatis kondisi itunya ya dadanya itu agak besar, jadi kayak ke perempuan misal, dia selalu dijadikan bahan lecehan oleh teman-temannya. Iya, objektifikasi karena dia memiliki satu bagian bentuk tubuh yang sama dengan perempuan, sehingga dia yang jadikan objek nih ceritanya. Nah, singkat cerita, long story short, dia singkat cerita toh, dia berusaha untuk bagaimana bisa kalau berfoto dia pakai baju kaos yang agak ketat supaya agak terpres itu kan. Nah, dia post fotonya di Instagram kemudian, tapi di Instagram masih juga. Ini sebenarnya apa? Toh, jadi bukan dari dirinya kok dong. Jadi kalau misalnya ini bisa dibantah kalau makanya gara-gara pakaianmu, tidak, dari mindsetnya si predator itu loh. Betul. Saya bilang predator mau laki-laki atau perempuan sama, predator seksual sama. Dia mau laki-laki atau perempuan karena kita tidak melihat gender. Tapi ketika dia melakukan kekerasan sesuai dengan definisi kekerasan itu apa, bukan pada gender, ya dia melakukan kekerasan seksual. Kayak begitu kan? Harus disamaratakan semua. Iya. Ada misalnya makanya dibilang glorifying toxic masculinity. Iya. Glorifying toxic masculinity itu apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang bercanda tapi si korban ini tidak merasa sakit hati, ya enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita ketika melakukan kekerasan seksual terus yang merasa tersakiti itu enggak apa-apa. Ya it's okay untuk melakukan itu, karena kan enggak boleh sebenarnya. Kan tidak boleh itu. Itu yang glorifying toxic masculinity. Enggak sebenarnya itu apa ya? Kita kan budaya patriarkinya tinggi lah di Indonesia ini. Tinggi. Yang laki-laki selalu dianggap harus kuat, harus jantan. Padahal sebenarnya dalam lubuk hatinya laki-laki nih rapuh juga nih, sama-sama nih perempuan. Bahkan pernah saya baca di Twitter tuh ada petugas ini lingkungan kerja ya, pegawai Komisi Penyiaran Republik Indonesia kalau saya tidak salah. Mungkin teman-teman pernah dapat beritanya itu. Dia laki-laki sudah beristri, tapi dilecehkan di tempat kerjanya. Biasa kalau toilet biasa kan, misalnya laki-laki kalau toilet tuh kalau kencing tuh biasa ngobrol kan, dan gitu bicara. Ya enggak, yang cowok di sini pasti begitu biasa. Nah dia jadi korban, jadi objek di situ. Dia bahkan sampai bikin thread di Twitter bahwa dirinya ini sebenarnya hancur, hanya dia tidak tahu mau ngomong kemana karena dia laki-laki itu ada lagi istri, masa tidak bisa kau melawan. Tidak, karena kita mungkin itu tadi ya, relasi kuasa, mungkin di lingkungan kerja lebih tinggi jabatannya, dia takut kehilangan pekerjaan. Sama dengan perempuan. Kenapa banyak di perempuan itu? Karena banyak perempuan itu di lingkungan kerja dia takut untuk speak up, takut kehilangan pekerjaan mungkin ketika dia speak up karena bosnya yang melakukan itu ke dia. Makanya harapannya kita tinggi
terhadap undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ya. Iya. Harus berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan saya sempat baca bahwa dia ada kan selama ini kalau hukum-hukum yang ada itu ya, kayak mungkin cuman sebatas bagaimana cara menindaki aparat, menindaki pelaku, toh. Sekarang tidak bagaimana kemudian pemenuhan kebutuhan korban si victim ini, toh. Bagaimana kemudian berita acara untuk penyelesaian kasusnya itu, bukan lagi secara kekeluargaan, supaya itu tadi yang tadi Kak Regina bilang, supaya kasus kekerasan seksual tidak berulang lagi, supaya ada efek jerah yang dihasilkan dari itu sebenarnya poinnya. Itu bilang sebenarnya apa ya, saya kalau berbicara masalah ini, satu sebenarnya yang mau kita hadirkan, kita mau hadirkan safe space-nya kita di lingkungan kita, mulai dari environment yang kecil ini tuh, lingkungan mahasiswa. Ini tempat belajar loh, masih jadi tempat yang dinodai dengan yang harus kita merasa aman ketika belajar. Itu tadi aku bilang kan pasti kita kalau nonton film, kita mau buat dunia ini menjadi lebih baik. We want to make the world a better place. Kita mulai dari safe space yang paling kecil dulu, ini yang paling kecil. Bagaimana kita mau bermimpi yang lebih besar, kita mau wujudkan bumi yang lebih baik beserta pribadinya yang lebih baik. Kalau lingkungan kita masih toksik, bilang toksik, garis bawah itu toksik, nggak bisa berkembang kalau kayak begitu. Oke. Sekali bicara aku ya. Mau bertanya kayaknya, kenapa? Oh, silakan. Respon. Pertanyaanku ini tuh terkait yang saya lihat ini, kadang ada berita dia kan suka main game, dan beberapa kasus di game itu tentang kekerasan seksual itu selalu terjadi ketika si pro player ini dia sudah punya fame dan dia misalkan juara 1 di tingkat dunia segala macam, tiba-tiba dia selalu mendapatkan kalau saya bilang drama, mungkin nggak tahu drama atau betulan dia kayak kena kasus kekerasan seksual ya. Sebagai korban? Nah, Pelaku. Dia sebagai pelaku dibilang. Oh iya. Tapi pada akhirnya ternyata kasus ini hilang begitu saja. Dan banyak rumor mengatakan bahwa ternyata memang si korban, yang katanya korban ini hanya ingin menjatuhkan ketika dia sedang naik-naiknya. Bagaimana pandangan kakak terkait itu? Maksudku, bagaimana ketika suatu aturan ini malah dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan seseorang? Bagaimana itu kan? Iya, boleh. Okay. Ini sebenarnya tuh berkaitan sama cancel culture-nya di Korea. Tonton pasti tahu tuh. Soalnya sekarang kan banyak artis-artis Korea atau K-pop yang baru debut, tiba-tiba salah satu anggotanya di band, kena skandal, bullying lah, kekerasan seksual sama temannya dulu waktu SMA. Kenapa? Karena mungkin di Korea sudah lebih, mungkin kita bisa menilik ke mereka, mungkin korban ini dilindungi sehingga mereka bisa speak up. Sebenarnya aturan itu tidak akan seperti yang tadi Dika bilang, jadikan tameng, bukan. Karena ini korban sudah punya platform, jadi dia berani nih ngomong. Kebetulan orangnya mungkin lagi naik daunnya. Bagusnya cancel culture di Korea itu adalah ketika ada orang yang bermasalah, yang problematik, langsung hilang dari publik. Karena tidak layak dijadikan panutan. Karena seharusnya public figure itu harusnya kan yang betul-betul dia bisa dijadikan role model yang baik ketika dia melakukan. Memang sebenarnya cancel culture itu problematik juga karena ada pro dan kontra. Karena kita mungkin siapa tahu mungkin sekarang yang lagi bersinar ini yang tadi aku bilang itu kayak pemain game, dia sudah tobat nih dari itu. Tapi maksudku ya kita tidak membenci orangnya, tapi kita membenci perilakunya yang dulu. Jadi harus dihilangkan dulu perilakunya yang itu. Karena bakalan berbahaya. Karena nanti jadi contohnya kayak misal begini, saya misalkan sukses nih, YouTuber sukses, tapi saya pernah punya skandal dulu ya, saya masih pernah membuli temanku secara seksual, malah pernah melakukan seksual. Tapi karena mungkin dia bikin video klarifikasi, itu mungkin sudah bikin video klarifikasi, minta maaf apa segala macam, kayak dia tidak akan mengulangi itu lagi. Tapi nanti bakalan jadi role model ke generasi-generasi yang di bawahnya. Kenapa? Nggak apa-apa jadi melaksanakan ini kan, nanti bisa jadi bikin video klarifikasi, minta maaf, dimaafkan sama publik. Begitu siklusnya melakukan kesalahan, klarifikasi dilupakan. Ya betul. Oh iya.
Jadi ada bagusnya cancel culture sebenarnya. Ini mungkin Walaupun problematik di beberapa part, tapi di ada beberapa- bagusnya. Ada bagusnya. Iya. Akhirnya public figur yang muncul di publik itu yang kita nonton setiap hari, yang kita jadikan idola setiap hari, tidak mencerminkan bentuk-bentuk yang kekerasan baik. seksual itu. Kayak begitu Ki. Itu mungkin kalau dari saya. Mungkin. Jadi bagaimana ini Kak Regina untuk sebagai ulangi. Jadi bagaimana ini Kak Regina sebagai anggota komite? Bagaimana prosedurnya ketika ada mahasiswa Unhas atau memang di luar Unhas yang merasa pernah atau sedang dilecehkan atau merasa tidak aman secara seksualnya? Bagaimana prosesnya untuk bisa ditangani kasusnya? Untuk melapor ya. Iya. Lapor. Oke. Jadi komite itu punya form pengaduan dan itu bisa diakses di akun Instagramnya komite. Oh, di Instagram Iya. dia. Dan memang kami sampai saat ini tuh masih di situ, masih Instagram. Di bagian profilnya tuh bisa diklik dan itu formnya bisa diisi. Tapi kami juga sebenarnya dari prosesnya begitu sering kali mendapati yang langsung approach sama orang-orang di komitenya. Oh, iya datang langsung. Iya, yang datang langsung atau misalnya teman punya kenalan, punya masalah itu dihubungkan ke kita biasanya. Tangani langsung. Iya, ditangani langsung, terima teleponnya. Cuman ya begitu, kalau di komite itu tidak bilang ada kasus masuk langsung akan ditangani. Tapi prosesnya itu bisa dia cerita dulu gimana, apa sih perkembangannya saat ini, dia mengalami apa, terus semua diperjelas hubungan pelaku dengan korban itu apa, terus dia domisilinya ada di mana, dan tingkat kemampuannya juga teman-teman komite untuk ini bisa ditangani atau tidak sama kita, atau kita hanya menjadi penghubung misalnya, kita hubungkan saya dengan LBH misalnya, atau kita menghubungkan dengan psikolog saja misalnya. Kalau misalnya dia butuhnya psikolog ya psikolog. Psikisnya yang terganggu. Iya, gitu. Nah, sama ini juga hal yang paling penting sebenarnya. Kalau di komite itu selalu mengencourage, menyemangati si korban ini untuk take back your control, untuk ambil kembali kontrolmu begitu. Makanya sangat ditekankan untuk mengedukasi orang-orang lebih banyak karena si korban ini harus dia berdaya. Bukan dia korban yang betul-betul tidak tahu apa-apa, tidak tahu bagaimana harus bertindak. Dia mesti memahami dirinya, kenapa saya alami ini. Dia mesti memahami keadaannya dulu seperti itu. Dan kami pernah tangani satu kasus yang korbannya itu penyintas ya. Sekarang saya sebut penyintas karena udah lewat. Penyintasnya itu mengalami kekerasan seksual di satu komunitas yang bisa dibilang komunitas itu komunitas yang literasi pokoknya menjunjung tinggi iya, akademik lah. terhadap itu, terhadap ilmu pengetahuan, dan bisa dikata juga orang sering diskusi di sana juga soal kekerasan seksual, soal gender, kesetaraan yang bisa dibilang pengelolanya juga egaliter kayak begitu. Tapi kekerasan seksual itu terjadi di situ sama orang itu gitu. Dan si korban ini bagusnya adalah dia orang yang berdaya, dia orang yang punya pengetahuan. Jadi prakondisinya itu dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan, kemana dia melapor, apalagi dia kenal dengan orang komite, makanya dia melapor. Nah, satu waktu ketika ketemulah ini lembaga antar lembaga begitu, dia tuh menyampaikan, dia meluapkan kekesalannya. Contoh satu gambar yang kebetulan ada saya dapati di sini, yang di atas ini, yang gambar ini Stop kekerasan begini, seksual. terus ceweknya tuh mukanya babak belur, terus sedih begitu. Ketika media mereproduksi gambar-gambar yang serupa, di pikiran kita tuh, kalau kok korban kok nggak berdaya, kok nggak bisa ngapa-ngapain, kok lemah, dan kita memperbanyak kelemahan itu dengan mengulang-ulang memposting keadaan korban yang melarat dan sebagainya. Itu tidak sehat sebenarnya bagi si korban, bagi penyintas itu. I don't want to be a victim anymore gitu. Nah, posisinya komite adalah mengencourage orang supaya tidak menjadi victim lagi begitu, supaya kau bisa lolos dari keadaan yang buruk ini, kau berdaya, kau jadi penyintas kok. Walaupun kau pernah mengalami kekerasan seksual, kau berterima dengan hal itu, it's okay. Karena yang paling susah adalah orang bangkit dari keterpurukan itu. Dan komite itu
hadir itu untuk mengencourage orang untuk Oh tidak ya, oke. Terima keluar kasih. dari situ. Oke. Kok sih? Oh ya, jadi begitu tadi penjelasannya di mengenai bagaimana prosedurnya ketika ada korban untuk bisa melapor di komite. Dan dari kesimpulannya Kak Regina tadi, kalau korban itu harus ambil kembali kontrolnya terhadap dirinya, harus melawan korbannya. Oke, sorry, cut misalnya nanti. Nah teman-teman, segitu dulu dari kami podcast Sema Talk episode 3. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.